Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik semua yang telah hadir untuk mata kuliah kewirausahaan kita kali ini yang mengambil tema tentang aspek produksi. Selanjutnya kita akan melihat definisi dari produksi itu sendiri ya. Menurut As-Sauri di tahun 1993 ia mengatakan bahwa produksi itu merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. Kemudian juga oleh Rekso Hadiprojo dikatakan bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa sesuai dengan kehendak konsumen dalam hal jumlah, kualitas, harga, serta waktunya. Ya, kapan konsumen itu menginginkan suatu produk, ya seperti es krim misalnya. Kalau hari panas itu yang laku, tapi kalau hari hujan orang nggak mau beli es krim, ya kan? Nah, itu kira-kira yang terkait dengan waktu ya. Nah, kemudian definisi lain dari Prawiro Sentono 1997, produksi juga merupakan proses membuat atau menghasilkan produk suatu barang dari berbagai bahan lainnya. Kemudian juga oleh Sofyan tahun 1999 dikatakan bahwa produksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan input menjadi output, atau bisa kita katakan bahwa produksi mencakup setiap proses yang mengubah input menjadi output yang berupa barang dan jasa ya. Nah, di sini apa saja usaha yang sudah dilakukan oleh Fakultas Pertanian Unifa. Nah, di sini Fakultas Pertanian Unifa sudah memulai beberapa usaha ya, yang antara lain juga ada yang dilakukan oleh dosen mata kuliah atau dosen agrotek, juga ada yang memang dilakukan oleh prodi ya. Salah satunya adalah bertanam sayuran dengan sistem hidroponik di rumah kasa ya, dengan kapasitas 4.000 lubang tanaman. Nah, ini bisa diisi oleh berbagai macam tanaman yang biasa ditanam di sistem hidroponik. Bisa itu pakcoy, bisa sawi, bisa kangkung, dan berbagai tanaman yang umum ditanam di hidroponik ya, sistem hidroponik. Juga ada dosen kita yang juga membudidayakan maggot ya, itu juga melibatkan mahasiswa ya untuk melihat ataupun praktek langsung. Maggot ini merupakan alternatif pengolahan sampah ya, sampah-sampah organik, juga sebagai pupuk organik ya. Maggot itu juga diolah menjadi tepung yang akan digunakan sebagai pupuk organik, juga bisa sebagai pakan ternak ya, untuk burung, ikan, dan lain-lain. Kemudian juga ada mengolah pupuk CMA ya kan, itu dilakukan oleh dosen kita juga. Kemudian juga ada pengolahan biokar sebagai bahan untuk membenahi struktur tanah ya kan, struktur fisik tanah yang berasal dari limbah organik pertanian. Juga ada pengolahan ekoenzim ya, yang beberapa kali sudah dilakukan oleh dosen kita ya, baik dalam skala kecil juga ada yang melibatkan beberapa perguruan tinggi ya, itu dijadikan sebagai pengabdian kepada masyarakat ya. Ekoenzim ini mempunyai banyak manfaat ya, bisa sebagai pupuk, bisa sebagai pembersih rumah, bisa sebagai obat juga, tapi dia tidak boleh diminum. Berikutnya ya, hidroponik itu sendiri merupakan salah satu alternatif ya untuk pertanian di perkotaan, sehingga dia hanya membutuhkan lahan yang terbatas ya, yang sempit, tapi juga bisa menghasilkan bisa menghasilkan berbagai macam tanaman segar ya. Ya, itu alternatif dari urban farming ya untuk saat ini.
Nah, slide berikutnya ini adalah kegiatan dari mahasiswa Fakultas Pertanian dalam mengelola ya pertanaman hidroponiknya, baik itu untuk tanaman pakcoy, ada juga untuk tanaman sawi ya, mulai dari pembibitan, bahkan juga ada yang dari instalasi untuk pembuatan sistem hidroponiknya itu sendiri. Selanjutnya dalam aspek produksi itu juga ada kebutuhan untuk proses produksi itu sendiri ya. Di sini dikatakan bahwa sebelum melaksanakan proses produksi terlebih dahulu perlu dirancang kebutuhan sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam menghasilkan produk. Sarana dan prasarana inilah yang sering disebut sebagai input produksi, yang meliputi apa? Bahan, tenaga kerja, mesin atau peralatan, kemudian lokasi dan biaya untuk produksi tersebut. Apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih input produksi? Nah, apa saja? Yaitu pertama, input itu harus kualitasnya yang baik ya, yang kita manfaatkan untuk proses produksi. Kemudian juga harus mudah diperoleh, kemudian juga harus mudah diolah, dan juga yang terakhir apa? Harus memiliki harga yang relatif murah ya, sehingga kita dapat memproduksi barang dengan harga yang lebih hemat. Tidak artinya kalau sudah harganya mahal, berapa lagi mau dijual gitu kan, logikanya. Sekian pemaparan dari saya untuk aspek produksi ya. Untuk yang mau bertanya silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.